Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Teratan Rimba, Jumpa kembali di podcast Badak Alam. Bersama saya Dedi Wardana. dan saya Nur Fadila Syahrawi. Salam Rimba. Lestari. Tema podcast kali ini adalah Only the Brave. Oke, baik Teratan Rimba, telah bersama kita dari Forum Relawan Penanggulangan Bencana FRPB Pamekasan. Di sini ada Pak Budi Cahyono, selamat siang Pak. Selamat siang. Dan Pak Juli Purnama, selamat siang. Selamat siang. Nah, Forum Relawan Penanggulangan Bencana itu sebenarnya sejak kapan sih berdiri dan siapa pemrakarsa pada awalnya? Oke, terima kasih Mas Dedi. Forum Relawan Penanggulangan Bencana itu dibentuk pada tahun 2014. Jadi digagas ketika kami di Pamekasan dibuat WA Group Pusat Pengendali Operasi Bencana. Nah, penggagasnya memang pada waktu itu saya sendiri. Jadi pada tahun 2014 itu masih memang cukup sulit untuk merekrut anggota. Jadi pada waktu itu masih 2 orang yang ada di grup itu. Jadi saya dengan Mas Faris pada waktu itu. Lalu seiring berjalannya waktu terus bertambah. Pertama itu setelah Mas Faris itu ada Mbak Dian sama Mas Yanto. Nah, itulah cikal bakalnya Forum Relawan Penanggulangan Bencana di Pamekasan. Gitu ya Pak ya. Kalau secara organisasi Pak, FRPB ya Pak ya, itu di tingkat nasional sama di tingkat regional tuh seperti apa Pak? Kemudian apakah sudah punya badan hukum? Oke, terima kasih Mbak. Peran kami. Jadi penanggulangan bencana itu memang leading sektornya yang di pusat itu memang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi itu yang di pusat. Seiring dengan berjalannya waktu, maka BNPB mengaktifasi beberapa forum relawan yang bisa memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat. Dalam hal ini peran utamanya adalah ketika ingin mengurangi dampak dan risiko bencana. Itu awal mulanya. Jadi dari pusat memang BNPB, jadi koordinator untuk aksi itu BNPB, dan seperti bisa dilihat di Deks Relawan itu kita sudah masuk di situ. Lalu untuk tingkatan provinsi itu ada BPBD provinsi, dan di situ sudah ada sekretariat relawan bersama yang dinamakan SRPB Jatim. Nah itu ya SRPB itu. Jadi memang konteksnya kalau dari nama banyak yang tidak sama, tapi tujuannya tetap satu, sama penanggulangan ya. bencana. Iya benar. Kemudian Ini sekarang gilirannya Pak Juli Purnama. Pak Juli apa Pak Ateng Pak? Pak Juli Purnama atau Pak Ateng bisa. Oh gitu ya. Nah, dalam kepengurusan FRPB itu mungkin bisa dijelaskan Pak, apa struktur organisasinya seperti apa, dan mungkin ada divisi-divisi khusus di FRPB sendiri. Baik, terima kasih Pak Dedi sama Mbak Iing. ya. Ya. Oke, untuk FRPB sendiri punya kepengurusan yang pengurusannya ini komplit, seperti misalkan ada kehumasan, terus bagian kepelatihan, terus bagian sekretariatan, dan struktur organisasinya juga sangat-sangat sekali ya, urut sekali dan sangat profesional sekali. Begitu. Baik. Kalau divisi-divisi mungkin Pak Budi barangkali bisa dijelaskan. Oke, untuk divisi-divisi memang kita ada beberapa bidang ya yang memang spesifikasi. Jadi yang tidak boleh ditawar itu spesifikasinya adalah rescue dan pertolongan pertama. Jadi ini yang kalau bidang-bidangnya banyak. Jadi ada humas dan advokasi, ada kesekretariatan, lalu ada sarana dan prasarana. Ini memang harus semuanya ada. Dan bidang organisasi yang mengurusin anggota, karena kita tidak mungkin
semuanya ditumpukan kepada koordinator itu tidak mungkin. Jadi kita harus menggunakan manajemen yang ada agar akuntabilitas kita bisa maksimal. Itu ya Pak ya. Terus sejauh ini Pak sudah ada berapa relawan yang bergabung Pak? Kemudian ada syarat khusus nggak sih kalau pengen jadi relawan itu? Oke, baik, terima kasih. Kita tidak memberikan syarat khusus kepada personel atau individu yang akan masuk kepada menjadi anggota relawan kami. Kami tidak memberikan syarat khusus. Yang penting pertama itu adalah kemauan dan yang jelas harus punya jiwa kemanusiaan. Itu syarat-syarat. Masalah itu nanti mau diarahkan kemana, itu insya Allah kami lihat potensinya. Oh, itu apa yang disebut dengan apa? Sikap dasar ya, Sikap mungkin dasar. ya. Sikap dasar Sikap dasar seorang relawan itu relawan. harus seperti itu ya Pak Ya. ya. Kemudian apa lagi Mas? Kira-kira Gilirannya Pak Juli ini sekarang. Pak Juli Pak Ate. Nah, FRPB ini personel sudah ada. Sekarang untuk menunjang kegiatannya itu pasti dilengkapi oleh sarana prasarana. Nah, apa saja sih sarana prasarana yang sudah dimiliki oleh FRPB dalam menunjang kegiatannya itu? Silakan Pak Juli. Oke, banyak sarana dan prasarananya. Harus ada Tentunya gini daftar Pak, ya. ya. Untuk FRPB ini kan menangani semua lini ya. Iya. Mulai dari kebencanaan, rescue, water rescue, kecelakaan di jalan maupun kecelakaan yang ada di laut. Nah, itu kita tangani semua. Nah, kebetulan kami sarana prasarananya itu sudah hampir komplit, hampir sempurna, seperti misalkan pelampung, terus ada armada juga. Bahkan kami juga dipercaya menempati posko yang ada di Bakorwil, begitu. Nah, sumber dana dari semua itu adalah sumber dana dari swadaya masyarakat dan sumber daya dari kami dari relawan. Dan tidak lupa juga bahwa relawan-relawan ini ketika mereka bekerja itu sangat antusias sekali. Bahkan kami juga mempunyai warung relawan. Itu yang terpenting. Apa tuh Pak warung relawan? adalah di mana mereka otomatis kalau mereka bekerja kan perlu pelurunya perut. Oh. Nah, gitu. Boleh ngebon nggak? Nih, Itu logistik insya ya? Allah kalau logistik masalah itu insya Allah kalau untuk relawan itu monggo silahkan gitu ke sana makan dengan enak, dengan nyaman, santai. Gratis Berapa Pak? bayarannya tidak usah dipikirkan. Oh gitu. Nah, yang menarik ini warung relawan. Lah, warungnya ini ada di mana nih Pak? Warung Nah, relawan ini. Pak? Alhamdulillah warungnya itu ada di Jalan Cokrat Mojo nomor 77 Lama. Itu harus nunjukin kartu anggota nggak tuh Oh Pak? tidak, monggo jenengan kalau misalkan sudah terdaftar sebagai relawan, saya kan hafal ya kan gitu. Oh gitu. Wah, Pak Ateng nih hafal. Berarti dia bisa jadi dia ownernya ini, ownernya Owner warungnya. warung relawan luar biasa. Baik, kita ke Pak Budi. Pak, di FRPB ini anggotanya bermacam-macam nih kalau saya lihat. Mungkin bisa dijelaskan dari profesinya apa saja sih yang tergabung di relawan FRPB ini? Oke, anggota FRPB itu multi ya. Jadi ada PNS kayak saya PNS. Lalu Mas Ateng ini wira swasta. Lalu di antaranya juga ada yang masih mahasiswa, ada yang mohon maaf ya tukang las, ada juga yang jualan kopi, ada jualan pentol, jadi bermacam-macam. Jadi kita tidak spesifikasi relawan harus seperti ini. Yang penting relawan itu harus punya income sendiri, tidak menggantungkan kepada relawan. Karena apa? Karena FRPB itu yang namanya relawan itu bukan untuk mencari penghasilan di situ, tapi murni untuk membantu dan istilahnya mendahulukan sisi kemanusiaan. Jadi anggotanya bervariasi dan bermacam-macam, dari siapapun dan dari manapun kita tetap menerima. Seperti itu ya Pak. Jadi apa yang membedakan FRPB sendiri dengan relawan yang lainnya Pak? Begini, untuk pembedaan itu sebenarnya relawan itu sebenarnya kalau kita mengacu kepada
arti dari relawan itu sebenarnya tidak ada yang membedakan. Cuman dari teman-teman yang ada di FRPB itu keinginan-keinginan yang tidak terakomodasi oleh lain-lainnya yang spesifikasi itu kita bisa mengakomodir di situ, dan di situ kita bisa mengarahkan. Jadi bisa mengarahkan seseorang, oh ini ternyata kemampuannya di sini, kita gembleng di situ. Jadi kita arahkan di situ, kita terus poles di situ. Karena begini, relawan itu harus multi talent. Seperti itu ya Pak. Gini Pak, saya kan pernah dengar kan kalau di kebencanaan itu juga ada yang namanya tagana ya. Nah itu apa bedanya gitu tagana sama FRPB gitu? Begini. Jenis pekerjaannya mungkin ya. Memang banyak relawan yang tergabung dalam beberapa instansi. Salah satunya tagana yang Mbak sebutkan, lalu ada pramuka, ada tim reaksi cepat BPBD. Jadi ada perbedaan spesifik. Kalau mereka itu di bawah naungan suatu OPD, jadi suatu dinas. Instansi jadi langsung gitu ya. Banyak bermacam-macam. Jadi kalau yang ada di lembaran negara itu ada PMI, ada pramuka, itu sudah ada di lembaran negara. Mereka sudah tidak usah repot-repot ngurusin badan hukum. Kalau kami sebenarnya relawan itu jujur ya, tidak perlu badan hukum sebetulnya. Tapi ketika kita, mohon maaf, biasanya dari dinas dan instansi ketika ingin memberikan sesuatu, kita harus punya badan hukum. Nah, selain itu badan hukum itu juga adalah memberikan bahwa kita itu kita tidak ilegal, kita sudah terdaftar. Jadi di lembaran negara sudah terdaftar. Dan alhamdulillah semua proses itu sudah kita lalui dan sudah kita berikan kepada instansi-instansi yang memang berurusan dengan kebencanaan dan urusan medis. Baik. Nah, tadi cukup menarik nih mengenai latar belakang adanya badan hukum. Nah, latar belakangnya adalah ketika kita ingin bersinergi dengan pemerintah, terutama untuk menerima bantuan itu kan harus ada badan hukum. Nah, pertanyaannya adalah sampai saat ini ada nggak bantuan dari pemerintah Pak untuk FRPB dalam menunjang kegiatannya? Alhamdulillah ya, kita sampai detik ini kita tidak pernah mengajukan permintaan bantuan. Jadi sampai detik ini kami berusaha tetap mandiri, namun kami tidak bisa menghilangkan juga kami ada beberapa bantuan armada dari Pemkab Pamekasan yang kita kelola sendiri. Jadi ada mungkin tadi Mas Juli Purnama ini lupa tidak menyebutkan, ada 1 ambulans, lalu ada 1 carry, lalu ada 1 Futura. Nah, di sini kita optimalkan itu. Mengapa? Sebenarnya kalau boleh jujur saya mengakui, saya sebenarnya tidak ingin mengurus badan hukum. Sebenarnya saya secara pribadi sebagai koordinator tidak ingin mengurus badan hukum. Karena kalau badan hukum itu biasanya diidentikan dalam tanda kutip di luar, pasti inginnya bantuan. Iya, nah, itu pasti identiknya seperti itu. Tapi alhamdulillah kami tidak pernah, kami sudah punya badan hukum, tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini, detik ini, kami belum pernah punya nomor rekening. Jadi karena apa ya? Karena mohon maaf ini mungkin seiring berkembangnya waktu terlalu banyak fitnah bagi kami yang mungkin begini. Kalau kita tidak kebal terhadap permasalahan yang kita dengar, mungkin FRPB ini sudah saya bubarkan, gitu loh. Tapi alhamdulillah kami dengan kepercayaan teman-teman dan juga sinergi dari teman-teman, alhamdulillah kami tetap kuat menghadapi itu, walaupun di luar sana masih banyak orang yang menganggap kita itu negatif gitu. Padahal dalam hal ini kita belum pernah meminta bantuan kepada siapapun. Tapi dengan catatan bukan berarti saya menghilangkan donasi dari teman-teman. Tidak, itu tetap ada dan tetap tertulis di kami, walaupun sampai dengan saat ini dana kami di bendahara itu 0. Jadi nggak ada, kami nggak pernah punya dana, tapi aksi kami sudah jelas. Tuh. Nah, ini menarik nih.
saldonya nol, tapi bisa ngadain kegiatan, kegiatannya ya kan? itu cukup luar biasa. Saya ingin mengulik lagi tuh konsepnya bagaimana Pak? Kok bisa nol itu bagaimana? Kok bisa jalan wong tadi dananya saldonya aja nol. Itu gimana sih konsepnya? Kegiatannya itu maksudnya apa, direncanakan kayak gitu Pak, atau ada yang insidentil seperti itu gitu? Begini, mengapa kami sampai saat ini 0 rupiah? Karena setiap kegiatan yang kami laksanakan konsepnya itu adalah gotong royong. Jadi itu pertama, kami ingin tetap menggerakkan gotong royong. Jadi ketika ada pertemuan, ketika ada kegiatan, baik yang sudah terprogram atau yang tidak, misalkan yang terprogram, peningkatan kapasitas setiap anggota, ini kita program. Lalu setelah itu sertifikasi dari teman-teman, kita program juga. Jadi kita melakukan edukasi bukan hanya ke masyarakat, tapi ke anggota juga kita lakukan. Nah, contoh kecilnya begini. Ketika kita mengadakan latihan untuk anggota, kita hanya di grup, ayo kita pada hari ini akan mengadakan pertemuan sekaligus latihan. Jadi tidak ada embel-embel apa. Jadi tidak ada embel-embel ini. Harus iuran berapa? Gitu harus iurannya berapa? Karena pertama pasti seseorang masuk kepada dunia relawan, pasti pertanyaannya iurannya berapa? Itu pasti. Dan kami tidak pernah menggunakan itu seperti contohnya tadi yang disebutkan Mas Ateng ya. Karena beliaunya ini terkenal dengan Mas Ateng di sini. Kita ketika selesai melakukan kegiatan atau akan melakukan kegiatan, pasti di grup itu muncul, beliau yang muncul. Ayo teman-teman yang belum sarapan, monggo ditunggu di warung. Nah itulah. Nah setelah kita selesai makan, kita tanya pasti berapa, sudah dihitung. Lah itu jawaban beliau selalu seperti itu. Kayaknya info paling menarik. Jadi itu sudah dihitung. Yang paling ditunggu. Mengapa sampai sekarang, mohon maaf ya, mungkin orang tidak akan pernah percaya ketika saya mengatakan saldonya 0, dan ini bisa di cross check nanti ke bendahara, ada namanya Mbak Dian nanti, saldonya sampai dengan saat ini 0. Kegiatannya itu sudah, kalau kita hitung dengan neraca, kegiatannya surplus, tapi dananya 0. Nah ini konsepnya itu pertama gotong royong, lalu kerelaan kita. Jadi saya memberdayakan forum relawan penanggulangan bencana itu bukan memberdayakan dari sisi finansialnya, tapi kita padukan. Jadi ada tenaga juga di situ, teman-teman yang mungkin tidak bisa ikut pada saat itu wah, saya bantu ini. Nah, itu yang kita kelola. Jadi saldonya tidak pernah ada. Saldonya alhamdulillah sampai detik ini 0. Itu konsep kami seperti itu. Bukan tidak bisa kita melakukan itu. Faktanya kami bisa. Sangat luar biasa ini. Jadi tadi itu konsepnya 0 rupiah. Jadi intinya itu gotong royong dan kerelaan dari teman-teman relawan sendiri gitu. Benar. Cukup menarik ini konsep 0 rupiah ini. Nah, untuk selanjutnya nih ke Pak Juli Purnama lagi. Nah, tadi sudah ngomong-ngomong masalah 0 rupiah nih Pak. Sekarang saya ingin bedah seperti apa sih kegiatan-kegiatan di FRPB itu, macamnya seperti apa, terus apakah tadi seperti pertanyaannya Mbak Iing, apakah terpola, terprogram, ataupun insidentil seperti itu. Silakan Pak Juli. Oke, terima kasih ya. Untuk kegiatan FRPB banyak sekali ya. Kalau disebutkan satu persatu mungkin banyak gitu ya. Ya, satu contoh yang akhir-akhir ini kita kegiatan itu kita lakukan, yaitu yang terprogram itu masalah bantuan air bersih ya. Bantuan air bersih itu juga bisa dikatakan 0 rupiah ya. Nah itu bantuan itu dari teman-teman yang punya kelebihan mungkin, atau dari masyarakat yang melihat Facebook atau melihat Instagramnya Pak Budi Cahyono, mereka tertarik akhirnya tergerak untuk menyumbangkan atau menyisihkan sedikit rezekinya untuk dikelola FRPB melalui air bersih itu tadi. Terus untuk kegiatan lainnya yang insidentil misalkan itu kebakaran. Nah kebetulan
kami juga sudah mempunyai damkar mini kan ya. Damkar mini itu juga kita buat itu dengan dana dari kerelaan dari rezeki-rezeki yang dikumpulkan dari relawan sendiri ya. betul. Damkar mini ini seperti apa Pak? Kan yang saya lihat yang gede merah Iya, gitu ya. nah, Nah itu. yang mini ini kayak gimana ukurannya? Antik ya. Nah, kebetulan kami punya cherry, warnanya oren-oren gitu ya. Nah itu kami buat dalamnya itu kami renovasi, kita buat box di dalamnya, yang ukurannya berapa waktu itu? 120 kali 80 kali 90. 90 Itu diisi air. 1000 liter. 950. Itu diisi air. Kebetulan sudah kami coba waktu itu untuk kebakaran di Di Samiran. Teja ya, Samiran. Samiran. Itu alhamdulillah sukses. Itu untuk mempermudah ya Pak ya Ya masuk masuk gitu ke ya. gang kecil itu. Yang Jadi, tidak selama ini mungkin yang tidak bisa dicapai oleh Damkar yang gede. damkar yang bisa ada. otomatis itu kami yang Gitu. akan bergerak. Terus untuk lainnya misalkan ada kepelatihan untuk meningkatkan kapasitas, itu kami juga melakukan itu karena tanpa kapasitas relawan tidak akan bisa berjalan. Itu rutin ya Pak ya, bergantian gitu. Rutin insya Allah rutin. Soalnya kapasitas ini kita perlukan gitu. Penyegaran ini kita perlukan. Tanpa adanya penyegaran, tanpa ada keahlian, relawan tidak punya apa. Jadi berarti relawannya ini udah terspesifikasi ya, maksudnya Ya. si A ini udah ahli di bagian ini, Ya. si B gitu ya Pak ya. Seperti misalkan Mas Rizal itu punya sertifikasi pemadam kebakaran. Terus misalkan Pak Budi sendiri asesor. Nah, terus Mas Firul sendiri dia sekarang ini posisinya menduduki driver. Otomatis Halo kita Mas, di sini lagi banyak punya relawannya. punya lokasi masing-masing. Gitu. Seperti Mas Faris ini bisa semuanya di PP bisa, kalau saya ajak ke PP bisa. Nah, kalau pas saat ini dia dokumentasi seperti itu. Jadi ada uploadnya masing-masing. Wow, keren, bener-bener terstruktur banget gitu ya. Terus ini ngomongin tentang apa ya, ini kan kebencanaan ya Pak ya. Terserah deh siapa yang mau jawab, Pak Budi atau Mas Ate? Pak Budi ya? Ahlinya. Oh gitu, ya asesor ya tadi dibilangnya ya. Jadi menurut FRPB nih ya Pak ya, kita kan pengen tahu nih tentang pengertian bencana itu sendiri gitu loh Pak. Kan apa ada pengkategorian di situ gitu atau gimana gitu Pak? Monggo Pak. Oke, begini. Bencana, apa bencana itu? Bencana itu adalah serangkaian peristiwa yang menyebabkan terganggunya kehidupan masyarakat, bisa juga berdampak membawa korban baik meninggal ataupun tidak. Itu jadi serangkaian peristiwa. Jadi bencana itu adalah serangkaian peristiwa. Apa saja yang bisa dikategorikan bencana? Bencana itu sebenarnya bermacam-macam. Tapi intinya itu ada bencana alam, lalu bencana non alam, kegagalan teknologi. Nah, ini yang lalu yang saat ini juga yang mungkin tanpa diprediksi dan tidak pernah diprediksi oleh kita semua ya, pandemi. Dan ini sudah terjadi. Ada kategori alam. Alam itu apa saja? Ada angin, angin kencang, angin puting beliung, lalu gunung meletus, banjir, longsor dan sebagainya. Itu yang kategori alam. Tsunami, gempa. Lalu yang kategori non alam seperti apa? Kayak pandemi, lalu kegagalan teknologi, ini masuk non alam juga. Lalu kecelakaan transportasi. Nah, kecelakaan transportasi ini kan banyak orang itu menyebut musibah. Iya. Nah, ini sudah masuk kategori bencana. Kalau misalkan ada kecelakaan bus, ada kecelakaan pesawat, ada kecelakaan kereta api, itu sudah bagian dari bencana. Jadi jangan salah mengartikan, karena banyak sisi dari bencana. Lalu teror, konflik sosial, ini juga masuk bencana. Yang dampaknya besar gitu ya Pak ya? Yang berdampak besar dan memakan korban. Jadi makanya kan di situ tadi sudah dijelaskan bahwa bencana itu adalah serangkaian peristiwa
Nah, jadi kalau sudah ada rangkaian peristiwa itu sudah otomatis masuk bencana. Banyak orang mengatakan kebakaran itu bukan bencana. Siapa bilang? Monggo dicek. Di situ ada istilahnya kalau di BNPB itu ada KIB. Jadi ada kode identitas bencana. Di situ akan muncul. Jadi kode identitas bencana itu banyak. Ada 999, namun Waduh. ya, namun Gimana cara menghafalnya? di Indonesia itu ada kalau di Pamekasan ada 7 ya, 7, karena tidak semua daerah itu sama. Jenis ancaman bencananya itu tidak sama. Jadi di Indonesia itu kalau dikategorikan ada 102 jenis ancaman bencana. Seperti apa tuh Pak? Nah, macam-macam. Kayaknya kalau dibahas sampai nanti nggak selesai ya. Ya, Yang luar biasa ini Benar, kita benar. ngomongin apa namanya masalah kompetensinya teman-teman ini, nanti mungkin mau kita telisik lagi nih masalah kompetensi. Seperti tadi yang disampaikan Pak Budi, ini adalah seorang asesor kebencanaan. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan Pak. Jadi pengalamannya sebagai asesor, dan ada beberapa teman lagi di kita itu yang sudah mendapatkan sertifikasi. Nanti mungkin dijelaskan juga apa sertifikasinya. Nah, yang menarik ini Pak Juli Purnama ini dulu pernah Nggak usah mengikuti deg-degan Pak, nggak usah deg-degan. Ini bukan silet. semacam apa ya, menjadi duta Indonesia untuk dikirim ke luar negeri, khusus tepatnya di Australia Pak ya, untuk Wow, mengikuti wow. pelatihan basic life support Pak ya. Nanti diceritakan lah pengalamannya seperti apa. Oke, mungkin dari Pak Budi dulu mengenai asesor ataupun teman-teman yang sudah tersertifikasi. oke. Teman-teman FRPB ini sudah ada beberapa orang yang tersertifikasi. Jadi pada 2019 itu kebetulan kami mendapat jatah 3 personel. Jadi alhamdulillah semuanya lulus. Jadi ada Muhammad Syamsul Rizal, lalu Syamsul Hidayat dan Wahyudi. Ini semuanya tersertifikasi dengan kompetisi pengumpul data. Jadi pengumpul data itu adalah ujung tombak ketika ada suatu kejadian. Mereka bekerja, mereka mengasesmen, mereka mendata, lalu mereka melaporkan. Itu tujuannya. Nah, teman-teman yang sudah dianggap kompeten dengan sertifikasi ini mempunyai kewajiban untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Jadi selain mereka bekerja, mereka harus mampu memberikan edukasi, dan ini sudah kita lakukan. Lalu terkait dengan sebenarnya mereka itu awal-awalnya sama dengan saya. Jadi mengapa mereka bisa tersertifikasi? Karena mereka punya dokumennya. Jadi bukan hanya bercerita. Jadi Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu tidak mendengarkan cerita, Ada tapi bukti fisiknya ya Pak ya. Harus ada portofolio. portofolio. Jadi ada portofolio, ada data yang menguatkan. Nah, ketika data itu sudah dikuatkan dan sudah terbukti ada by data portofolio, lalu kita tes juga dengan beberapa macam yang sudah tercantum di SKKNI itu. Jadi itu yang diberikan pemantapannya bagaimana. Kalau sudah dianggap bisa dan dianggap kompeten, maka selesai tugas-tugas. Artinya mereka tidak diragukan lagi. Nah, ini yang memang butuh sesuatu yang sangat penting. Kompetensi yang saya miliki jadi koordinator data dan informasi, lalu yang kedua manajer data dan informasi, itu sama seperti teman-teman yang lain. Jadi tetap apa istilahnya, step by step tetap saya lakukan dan semuanya. Lalu alhamdulillah saya mendapat panggilan untuk menjadi untuk tes asesor. Begini prinsip saya, kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Benar Pak. Jadi kita harus menggunakan kesempatan seperti itu. Kesempatan yang ada kita gunakan. Yang memang kita harus benar-benar berjuang ya. Jadi kita harus tunjukkan jiwa kita, fighter kita sampai di mana. Dan itu harus teruji.
butuh perjuangan. Butuh perjuangan benar-benar perjuangan. Alhamdulillah sampai detik ini mungkin di Madura satu-satunya asesor penanggulangan bencana hanya saya. Selamatlah untuk Selamat, Pak Pak. Budi ini, luar biasa lah. Baik, nah sekarang giliran Pak Juli Purnama nih berbagi pengalaman waktu itu mengikuti semacam training basic life support di negara kanguru nih di Australia. Silakan Pak Juli. Amazing ya. Oke, terima kasih ya. Saya cerita pengalaman aja seperti Bapak Budi Cahyono sebagai asesor ya. Berawal dari tahun 92, waktu itu saya tergabung dalam relawan Palang Merah Indonesia Cabang Surakarta. Tahun 93 kami waktu itu ketuanya itu Mbak Tutut, putrinya Bapak Harto. Kebetulan Palang Merah Indonesia Cabang Surakarta itu menjadi pilot project dari PMI yang ada di Jawa Tengah. Nah, kebetulan kami juga bekerja sama dengan 118 dan kebetulan kami juga diseleksi waktu itu untuk belajar di New South Wales Australia mengenai Basic Life Support atau BPGD. Nah, kebetulan kami diseleksi 200 orang, yang masuk 10 orang termasuk saya. Dan Saya pakai. waktu Keren itu abis nih Bapak. 2 dokter, 3 perawat. Nah, waktu itu kami diseleksi kena 10 orang, kami diberangkatkan waktu itu tahun 94. Sebelum itu kami disuruh belajar atau diberangkatkan ke Malang selama 3 bulan untuk belajar di Saiful Anwar mengenai BPGD. Setelah kami dari Malang, tepatnya September tahun 2094, tanggal 24 saya masih ingat, itu kami diberangkatkan dari Bandara Adi Sumarmo. Nah, kebetulan juga instruktur yang ada di New South Wales itu orang Indonesia. Kebetulan Dr. Suyarsono, ahli bedah nomor 1 di Indonesia. Terus yang kedua ahli anestesi Dr. Sarif Sudirman. Keduanya sudah almarhum. Kami belajar di sana selama 3 minggu. Alhamdulillah kami lulus semua dan alhamdulillah kami punya sertifikat. Kebetulan alhamdulillah juga keahlian saya saat ini juga bermanfaat untuk relawan-relawan atau untuk memberikan edukasi pada relawan-relawan yang ada di sini. Alhamdulillah, makanya saya berani memakai badge seperti ini karena Iya, tadi nggak kelihatan ya Mas ya. Baru kelihatan Karena sekarang. karena memang saya memberanikan diri untuk memakai ini karena sudah ada sertifikasi seperti itu. Iya. Nah, luar biasa. Jadi ingin jauh lagi nih Pak. Di sana 3 minggu itu belajar basic life support tuh kegiatannya apa saja sih? Banyak, contohnya kami praktek di rumah sakit ya, hospital. Terus banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita ambil di sana. Sana itu sadar betul dengan adanya ambulan rescue. Ketika satu pengalaman ini ya, ketika ada keluarga jatuh hanya terpleset sedikit di taman, mereka langsung panggil kami emergency ambulan. Kami datang, wing gitu ya. Ternyata hanya luka lecet bagian kaki. Nah, dengan adanya sekarang ini ambulan rescue ya yang ada di Pamekasan ini, di Indonesia juga sudah ada, ini kami bermanfaat. Oke, jadi memang kompetensinya Pak Juli Purnama ini di FRPB itu benar-benar semacam bisa optimal Pak ya kompetensinya, apalagi mungkin ada transfer knowledge, transfer pengalaman kepada teman-teman di anggota FRPB juga seperti itu ya. Kebetulan Pak Juli kan tadi seperti disampaikan di bidang diklat Pak ya, diklat dan pengembangan ya. Sama Mas Dedi juga. Oh, Mas Dedi juga ternyata. Oh ya ampun. Harus saya sebut. Ini ternyata Tretan Bibi. Tretan Bibi. Nah,
Nah itu dia Tretan Rimba tadi pengalaman dari beberapa anggota FRPB ya. Nah sekarang kita kembali ke masa kini nih ya kan, sekarang ini kan masa pandemi ya Pak ya. Saya lihat tuh di sosial media nih, katanya FRPB ini melakukan penyemprotan Pak, desinfektan ya ke sekolah-sekolah seperti itu. Nah itu yang terlihat di sosmed. Nah kira-kira ada nggak sih Pak kegiatan lainnya yang masih belum terekspos gitu? Nah itu bisa diceritakan ke Tretan Rimba. Oke, begini Mbak Im dan Mas Dedi. Pada masa pandemi ini sebenarnya kan kita, mohon maaf ya, dalam siapapun itu pada saat itu, pada bulan Maret itu, insya Allah semuanya bodoh. Insya Allah semuanya bodoh, termasuk saya. Cuma karena gitu ya, kita tidak pernah merasakan itu, merasakan pandemi seperti ini, dan saat ini harus dipaksa untuk tahu dan bisa mengantisipasi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, disitulah kita mulai belajar, mulai membaca, mulai mencari tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, setelah itu memang pada masa pandemi ini, karena dalam tanda kutip masih belum ada protokol kesehatan kan awal-awalnya. Kalau sekarang kan kita sudah hidup serba dengan protokol. Keinginan kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak panik. Dan alhamdulillah, pertama yang kami lakukan itu adalah memang percobaan awalnya melakukan penyemprotan desinfektan. Tapi desinfektannya sendiri cukup sulit. Iya benar. Nah, langka pada waktu saat itu ya. Mahal juga Pak. Banget gitu loh. Akhirnya saya mencoba mencari komposisi yang tepat, pas, murah, meriah, dan ada di sekitar kita. Apa itu Pak? Nah, ternyata hanya kita tidak, pada waktu itu masih banyak obat pemutih. Tapi yang terpenting itu sebenarnya deterjennya. Jadi kalau memang itu tidak ada, kita pakai deterjen cukup. Ini deterjen yang buat nyuci baju Iya. tuh Pak? Jadi ada deterjen misalkan pembersih lantai, itu kan juga termasuk sebagian dari deterjen. Cuman komposisinya harus pas. Nah itu yang kita berikan edukasi kepada beberapa pondok pesantren di Pamekasan. Jadi awal-awalnya kita itu masuk ke pondok pesantren. Jadi di situ karena di situ tempat berkumpulnya santri yang mungkin jumlahnya bisa ribuan. Nah itu kita edukasi pertama di situ, tanpa mengesampingkan edukasi di tempat lain. Tapi dengan tenaga dan personel yang terbatas, kita juga harus benar-benar gimana caranya agar kita efektif. Artinya kalau ada penyemprotan di satu titik, mereka tidak bisa diganggu. Jadi teman-teman yang lain tidak bisa diganggu, yang nganggur pada saat itu, ayo ikut saya memberikan edukasi di pondok pesantren, di sekolah. Nah, disitulah masyarakat mulai tenang. Karena apa? Yang saya pikirkan, mungkinkah pemerintah itu bisa menjangkau tempat-tempat yang jauh? Atau mungkinkah pemerintah itu dalam waktu yang sesingkat itu bisa melakukan desinfeksi di semua tempat? Tanpa mungkin tanpa bergerak bersama, maksudnya tanpa gitu. bergerak bersama, mungkin pandemi ini tidak akan seperti saat ini. Bisa jadi ketika Jakarta aman dulu, yang tidak aman itu daerah-daerah kita. Jadi siang kita lakukan itu, pagi sampai siang kita lakukan itu, istirahat sebentar. Nanti setelah jam 11 malam kita sudah standby di terminal. Jadi orang-orang saudara-saudara kita yang datang, walaupun di saat itu tidak boleh mudik, tidak boleh pulang kampung, tidak boleh. Tapi faktanya di Jakarta dilepas. Jadi ketika dilepas, akhirnya alhamdulillah ketika kendaraan tidak jalan, angkutan tidak jalan, kita bolak-balik Pamekasan Sumeneb. Sumeneb juga Pak? Bukan cuman Pamekasan, wilayah kita juga Semadura aslinya. Penanggulangan bencana yang kita lakukan adalah penanggulangan bencana secara utuh, gitu loh. Jadi tidak hanya semprot desinfektan, enggak. Jadi kita lakukan edukasi juga. Jadi bagaimana masyarakat bisa membuat desinfektan sendiri yang murah meriah dan ada di sekitar kita juga pertama. Lalu yang selanjutnya kita juga bersamaan dengan desinfeksi. Setelah itu edukasi. Kami di FRPB
sudah ribuan masker yang kami berikan. Tugas kita bersama bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita. Ini yang terpikir tadi tuh, kalau memang FRPB ini sampai melaksanakan kegiatan menyeluruh gitu ya. Nah, ada berapa sih orangnya itu loh maksudnya tuh? Itu kita jawab di sesi berikutnya, gitu. karena nanti kita akan kedatangan seorang Sri Kandi juga di FRPB.